Kali ini kita akan memberikan satu informasi yang menarik terkait tentang hasil musyawarah kubro atau musyawarah akbar yang diadakan di Pondok Pesantren Lirboyo. Kali ini keterangan ini berbeda dengan seperti umumnya, menyanggah terkait tentang hasil musyawarah kubro yang ada di Lirboyo. Tetapi sanggahan ini ataupun keterangan ini bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan untuk sebatas informasi, karena ini sangat menarik yang perlu kita sampaikan. Kita dapatkan informasi ini di duta.o. Kita langsung bacakan. Di sini ada foto Kiai Haji Abdul Muhaimin selaku penulis ataupun yang memberikan satu keterangan yang sangat menarik. Ingat, mustasyar bukanlah institusi atau pihak yang memiliki wewenang, otoritas, eksekutif ataupun legislatif di tubuh organisasi NU oleh Kiai Haji Abdul Muhaimin. Dalam rangka menjaga konstitusi organisasi NU dalam kurung AD/ART/NU serta menjaga marwah lembaga NU, diharapkan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan jajaran Suriah NU dapat tetap berpegang teguh pada ketentuan organisasi dan tidak terpengaruh oleh berbagai tekanan, ancaman atau ultimatum dari pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas atau otoritas struktural sebagaimana diatur dalam peraturan NU. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih yang menegaskan bahwa mencegah terjadinya kerusakan termasuk potensi pelanggaran atau pelemahan AD/ART dan reduksi marwah organisasi NU harus didahulukan daripada upaya meraih kemaslahatan yang berisiko menimbulkan mudarat, ya. Dalam ikhtiar mencari jalan keluar atas dinamika di PBNU termasuk melalui islah perlu dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Perkum sebagai pijakan utama aturan organisasi. Istilah musyawarah kubro yang diselenggarakan di Ponpes Lirboyo tidak memiliki dasar konstitusional dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal 22. Forum permusyawaratan yang sah dan diakui secara organisasi hanyalah muktamar luar biasa, musyawarah nasional alim ulama, dan konferensi besar. Tidak terdapat istilah maupun forum bernama musyawarah kubro. Nah, sementara pasal 27 AD NU hanya mengenal jenis rapat kerja, rapat pleno, rapat harian Suriah dan tanfidiyah, serta rapat lain yang dianggap perlu tanpa kewenangan mengambil keputusan setingkat muktamar. Dengan demikian, hasil musyawarah kubro tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan permusyawaratan resmi jam'iyah, ya. Selain istilah musyawarah kubro yang tidak ada landasan hukumnya, pihak pengundang yaitu mustasyar tidak memiliki kewenangan untuk mengundang seluruh fungsionaris NU dari PBNU, PWNU sampai PCNU. Kata mustasyar berarti penasihat atau penasihat khusus dalam konteks organisasi Nahdlatul Ulama NU. Mustasyar adalah penasihat pengurus NU baik di tingkat pusat PBNU maupun daerah PCNU. Anggotanya biasanya adalah para ulama atau tokoh yang telah memberikan dedikasi dan loyalitas kepada NU dan bertugas memberikan nasihat, panduan, serta masukan terkait kebijakan dan kegiatan organisasi. Secara umum, batasan tugas dan wewenang mustasyar atau penasehat ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di organisasi NU dalam kurung AD NU pasal 17. Tujuan dari batasan ini adalah untuk memastikan bahwa mustasyar atau penasehat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan, serta untuk menghindari konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang. Mustasyar atau penasehat bukanlah institusi atau pihak yang memiliki wewenang atau otoritas eksekutif ataupun legislatif di tubuh organisasi NU. Wewenang mereka sebatas memberi nasihat saja, dan setelah mereka melaksanakan tugas memberikan nasihat, diminta atau tidak diminta, maka sudah gugurlah kewajiban dan tugasnya. Hanya sebatas itu, ya.
Mustasyar atau penasihat tidak memiliki wewenang untuk memaksakan nasihatnya untuk diikuti dan dilaksanakan, apalagi memaksakan kehendak dengan ancaman segala. Bila itu terjadi, maka mustasyar telah bertindak jauh melampaui kewenangannya atau melampaui batasannya, dan hal ini menjadi presiden yang sangat buruk bagi Jam'iyah NU. Sebagaimana diketahui bersama bahwa PBNU sudah melaksanakan rapat pleno pada tanggal 9 Desember 2025 yang lalu, bahwa keputusan organisasi sudah diambil dalam forum yang diatur oleh konstitusi NU. Maka keputusan Jam'iyah NU yang resmi, sah, prosedural, dan legitimate haruslah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh pengurus dan warga NU. Dan dalam rapat pleno PBNU yang diselenggarakan di Hotel Sultan tersebut juga dihadiri oleh para pejabat pemerintah, misalnya seperti Menteri Agama RI, atau misalkan seperti Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, dan Gubernur Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas dari rapat pleno PBNU tersebut diakui oleh pemerintah. Sebab mana mungkin pejabat pemerintah atau anggota kabinet akan menghadiri kegiatan yang ilegal. Dengan demikian, bahwa apa yang telah diputuskan dalam rapat pleno PBNU 2 minggu lalu adalah keputusan organisasi yang legal, mengikat, dan harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama. Sedangkan berbagai nasihat, saran, rekomendasi, dan masukan dari warga NU dari berbagai forum non-struktural NU atau forum kultural NU tetap dihormati sebagai aspirasi warga NU, sebagai bagian dari dinamika demokrasi di dalam tubuh Jam'iyah NU. Kiai Abdul Muhaimin adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat Renggan, Kota Gede, Yogyakarta, Akwan PBNU. Ya, ini termasuk lain daripada yang lain ya. Kemarin kita lihat dari hasil musyawarah di Lirboyo atau forum musyawarah kubro di Lirboyo, itu salah satu hasilnya itu menginginkan adanya kedua belah pihak untuk islah. Sekurang-kurangnya itu 3 kali 24 jam. Jikalau tidak, ini harus diserahkan mandatnya ke mustasyar. Ntar akan melaksanakan musyawarah atau muktamar. Dan ini dibantah dengan data ataupun dengan keterangan ini. Tetapi kita cuma sekedar menyampaikan karena ini menarik tulisannya dan asik untuk dibahas. Kita berharap dengan adanya tulisan ini bukan untuk menambah perpecahan ataupun menambah runyam, tetapi menambah wawasan. Dan kita berharap juga semoga NU baik-baik saja dan cepat reda terkait tentang dinamika polemik di PBNU. Semoga ini bermanfaat. Dari kami banyak kesalahan kehilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.